hati ini adalah bagian yang paling penting, yang mana penjagaan hati itu adalah satu hal yang sangat penting dan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, semuanya akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati manusia ini adalah satu hal yang sangat penting, sangat agung. Hati adalah pemimpin dari semua anggota tubuh. Kepala, sumber pemimpin dari anggota tubuh adalah hati. Kalau hati benar, semua jadi benar. Tapi kalau hati rusak, semua jadi rusak. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluha sa'irul jasad. Wa idza fasadat fasada sa'irul jasad. Ala wa hiyal qalb. Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging, ada sebuah bagian yang kalau dia benar, anggota tubuh semuanya jadi benar. Tapi kalau dia rusak, semua anggota tubuh jadi rusak. Itu hati. Karenanya itu jaga hati kita dari hal-hal perangai yang tercela. Ketaatan hati adalah ketaatan yang paling afdal. Maksiat hati adalah maksiat yang paling menjijikkan, yang paling kotor, yang paling tercela. Bahkan disebutkan barusan di dalam kitab hal-hal yang berkenaan tentang husnudzan, sangka baik. Dan kita diperingatkan untuk menjauhi sifat su'udzan, berprasangka buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan di dalam hadis, khaslatan laisa fawqahuma syai'un minal khair husnudzan billah wa husnudzan bi'ibadillah. Ada dua hal, tidak ada hal yang lebih baik daripada kedua perkara ini. Mau cari semua hal baik, yang paling baik ya dua perkara, yang lebih baik dari dua perkara ini tidak ditemukan. Apa itu? Husnudzan billah, prasangka baik kepada Allah dan prasangka baik kepada makhluk-makhluknya Allah. Husnudzan, sangka baik kepada Allah, sangka baik kepada makhluk-makhluknya Allah. Ini adalah dua hal yang paling baik. Dan dua hal yang paling buruk, enggak ada yang lebih jahat, enggak ada yang lebih kotor, enggak ada yang lebih buruk daripada dua hal ini. Apa? Su'udzan billah wa su'udzan bi'ibadillah. Berprasangka buruk kepada Allah dan berprasangka buruk kepada makhluk-makhluknya Allah. Sehingga prasangka baik kepada makhluk itu adalah bagian dari prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling celaka adalah orang yang berprasangka buruk kepada Allah dan berprasangka buruk kepada makhluk-makhluknya Allah. Al-Imam Al-Syekh Abi Bakar Al-Adni, Al-Imam Abi Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Aidarus bin Abi Bakar Al-Sakran Ibn Al-Imam Abdurrahman Al-Saggaf, cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang wali besar. Beliau mengatakan, iyyak wasu'udzan, hati-hati jangan engkau berprasangka buruk. Sebab fa inna man asa'adzan la yuflih. Orang yang berprasangka buruk enggak bakalan beruntung. Dan sahib su'udzan syagi, orang yang berprasangka buruk sial. Orang yang berprasangka buruk itu celaka, sial, rugi. Dan dikatakan bahwasanya su'udzan yurithul maut ala su'il khatimah. Orang yang berprasangka buruk bisa mengakibatkan orang tersebut meninggal dalam su'il khatimah, alias meninggalnya di luar Islam. Na'udzubillah min dzalik. Jangan prasangka buruk kepada orang lain, sangka baik. Dan sahibus husnudzan la yashqa wa in akhta. Orang yang berprasangka baik enggak bakalan sial, enggak bakalan rugi walaupun keliru prasangkanya. Oh, salah sangka, saya kira dia baik, enggak taunya jahat. Orang yang berprasangka baik enggak rugi walaupun prasangkanya keliru. Tapi orang yang prasangka buruk rugi, sial walaupun prasangkanya tepat. Na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudara sekalian, ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bagaimana diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna ba'dadh-dhanni itsm. Sedikit prasangka dosa.
apalagi banyak prasangka. Sedikit prasangka, berprasangka sedikit saja kita berprasangka buruk itu sudah dosa. Apalagi kalau prasangka buruknya banyak. Apa aja ketemu apapun, dengar apapun, lihat apapun, langsung dia berprasangka buruk, dia takwilkan dengan takwil yang paling buruk. Memang udah otaknya kotor. Udah hatinya kotor. Apa aja yang dia lihat buruk aja. Sebab sesungguhnya tiap orang ketika dia berbicara, kullu kalam yakhruj wa alaihi kiswatul galab alladhi minhu kharaj. Setiap ucapan ketika keluar itu dia tuh memakai aura batin dia. Artinya itu ada bungkusan omongan yang keluar tuh dari hati itu, ada bungkusan hati. Sehingga kalau keluarnya udah suudzon, udah keluarnya udah hal-hal yang tidak benar, nah itu hatinya membuktikan kebobrokan di dalam hatinya. Orang kalau udah hatinya udah rusak, lihat apa aja buruk. Ngelihat orang maksiat, wah emang maksiat, emang sial, emang di neraka. Ngelihat orang yang taat, pura-pura. Ria, ingin dipuji, ingin cari penghormatan. Dia berprasangka buruk. Orang taat, dia prasangka buruk. Orang maksiat, dia berprasangka buruk dan kehilangan harapan baik kepada kaum muslimin. Sehingga Nabi Muhammad SAW beliau menyatakan di dalam hadis, man gala halakan nas fahuwa ahlakuhum wa fi riwayah fahuwa awwaluhum. Barang siapa yang berkata manusia sekarang udah celaka, semua manusia binasa, semua manusia hancur, maka dia adalah orang yang paling hancur. Yang ngomong orang yang paling hancur. Bahkan yang mengatakan semua manusia hancur, maka orang yang ngomong gitu dia yang pertama duluan hancur, yang pertama duluan celaka, yang pertama duluan binasa. An-Nabi SAW yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dilemparin oleh umat, apakah beliau kehilangan prasangka baik kepada umat? Apakah beliau kehilangan harapan agar umat mendapatkan hidayah? Tidak. Dilempari, digali lubang agar Rasulullah terperosok di dalamnya. Kemudian juga Nabi Muhammad dimaki, dicaci, difitnah, diletakkan kotoran di atas kepalanya beliau. Kemudian juga diperangi, dibunuh sahabat-sahabatnya, dilakukan perlakuan yang tidak baik, ditaruh duri di jalanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diboikot sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tetap nggak bilang udah tuh orang nggak bakalan masuk Islam, tuh orang nggak bakalan jadi benar, tuh orang sia-sia, celaka. La, Nabi Muhammad SAW tetap bilang, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih hidayah kepada kaumku. Mereka jahatin engkau, mereka zalimi engkau, mereka merangi engkau. Nabi cariin uzur, innahum la ya'lamun. Mereka nggak tahu, mereka tidak tahu, kata Rasulullah SAW. Wa hakadha wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan melarang kepada para sahabat-sahabat beliau untuk mencaci, memaki mereka orang-orang musyrikin yang memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan orang-orang yang udah jelas matinya dalam keadaan kafir. Kalau orang yang kafir sekarang yang hidup, ya sekarang dia kafir. Tapi 5 menit lagi kita nggak tahu, mungkin dia masuk Islam. Orang yang kita maki-maki, ini kafir, ini sial, ini celaka. Tahu-tahu besok dia masuk Islam, kita mau bilang apa? Wah, kita nggak tahu akhir hayat kita, apakah kita mati dalam Islam atau matinya kita di luar Islam, kita nggak tahu. Kita mencaci orang lain, ya, mengkafirkan orang lain, tahu-tahu kita meninggalnya di luar Islam. Na'udzubillahi min dzalik. La tudhir syamatah li akhikal muslim fayarhamahullah wa yabtalik. Jangan engkau mencemooh saudaramu yang muslim. Dia kena maksiat, dia kena bala, dia kena musibah, musibah agama atau musibah dunia. Jangan engkau mencemooh dia, akhirnya Allah mengesiani itu orang dan Allah Ta'ala timpakan musibah dia terhadap dirimu. Hadza, kita hidup di muka bumi ini, adab ma'allah, nata'addab ma'allah wa nata'addab ma'a khalqillah, prasangka baik kepada semuanya dan jangan kehilangan harapan. Kita tidak diizinkan untuk berprasangka buruk kecuali kepada diri kita sendiri.
Kita hanya boleh berprasangka buruk kepada diri kita, kepada nafsu kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pun terhadap orang-orang yang udah betul-betul meninggalnya dalam keadaan kafir, Nabi juga nggak perintahkan kepada sahabat menghabiskan waktu untuk mencaci maki orang-orang tersebut. Nabi sampai bilang, la tasubbul amwat fatu'dzul ahya. Jangan mencaci itu orang-orang musyrikin yang udah meninggal dunia. Jangan kamu kata-katain mereka. Yang terganggu yang hidup. Siapa anak-anak yang pada masuk Islam terganggu ketika orang tuanya yang meninggal dalam keadaan syirik, dalam keadaan kafir kamu caci, anak-anaknya terganggu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu Ikrimah bin Abi Jahal itu masuk Islam, Nabi ingatkan kepada sahabat, ini Ikrimah datang mau masuk Islam, jangan sebut ayahnya dengan sebutan yang buruk, sudah tutup buku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang tidak kehilangan prasangka baik. Ada satu orang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia minum minuman keras, mabuk, minum minuman keras, ditangkap tangan, dihukum. Setelah dihukum, terulang lagi maksiatnya dia, mabuk lagi, minum minuman keras, dihukum lagi 2 kali. Sampai kali yang ketiga, sebagian sahabat Rasulullah SAW marah, ini orang 3 kali dihukum, masih tetap dia nggak taubat, masih tetap minum minuman keras. Ini orang ini terkutuk, dilaknat oleh Allah Ta'ala, dimaki. Maka Nabi Muhammad menegur kepada orang tersebut, la takun lisyaitan aunan ala akhik. Jangan kamu membantu syaitan di dalam membuat saudaramu makin jauh dari Allah Ta'ala. Jangan kamu maki dia, jangan kamu caci dia. Terus udah gitu dibelain lagi sama Nabi Muhammad. Apa pembelaan Nabi Muhammad? Innahu yuhibbullah wa rasulah. Dia memang bikin jahat, bikin maksiat, tapi Nabi tidak menafikan sebuah poin baik yang dimiliki orang tersebut. Apa? Sesungguhnya ini orang, dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mendengar dirinya dibela oleh Nabi Muhammad, itu sahabat bilang, ya Rasulullah, saya maksiat berulang masih engkau bela, sekarang saya betul-betul taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahakadha. Karenanya saudara-saudara sekalian, hassin dhununaka bil maula taral bushra farrabu inda dhununil abdi fal tadra ja'al hadithu bidha kama yugra. Perbaiki prasangkamu kepada Allah, begitu juga kepada hamba-hamba Allah Ta'ala. Ada satu orang dari masyayikh Al-Bafadl, dia mengatakan bahwasanya man lam yuhsinidh dhann bi ahlil bait fama fihi khair. Orang kalau udah enggak punya prasangka baik apalagi terhadap ahlil baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka enggak ada baiknya orang tersebut. Bahkan para ulama dulu berpesan, kalau kamu membaca dari ahaditsnya Nabi Muhammad, sirahnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka takwilkan perbuatan mereka dari para sahabat Rasulullah, ucapan mereka bi ahsani ta'wil, dengan takwil yang paling baik. Bahkan dikatakan kalau kamu ngelihat saudaramu bikin salah, takwilkan dengan takwil yang terbaik sampai 70 takwil. Kalau enggak ketemu, mungkin dia punya alasan yang saya kagak ketahui kenapa dia berbuat hal yang demikian. Jangan kita malah nyebut dengan keburukan. Jangan kita malah mencaci dan memaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, iyyaka wadh-dhann fa inna adh-dhann akdzabul hadits. Berhati-hatilah engkau jangan berprasangka buruk, sebab prasangka buruk itu adalah berita yang paling dusta. Berita yang paling bohong, berita yang paling dusta itu prasangka buruk. Itu baru menyangka doang, dalam hati enggak diungkapkan. Apalagi kalau dia ungkapkan prasangkanya itu, lebih dosa lagi, naudzubillah min dzalik. Karena itu enggak ada yang lebih baik saudara-saudara sekalian daripada kita jaga kita punya hati. Dosanya orang segede apapun, ya, dosanya orang segede apapun itu enggak segede dosanya kita. Ketahuilah, yang membahayakan diri kita bukan dosanya Firaun. Dosanya Firaun membahayakan kita enggak? Kagak membahayakan Firaun. Dosanya iblis sama dosanya kita, mana yang lebih bahaya? Dosanya kita, bukan dosanya iblis. Itu dia. Dosanya iblis membahayakan iblis. Dosanya Fir'aun membahayakan Fir'aun. Dosanya itu orang-orang yang kagak beriman membahayakan diri mereka sendiri. Tapi dosa kita yang paling kecil itu lebih membahayakan diri kita daripada itu dosanya mereka. Orang kalau dia ingin diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sibuk dengan aibnya sendiri, dia perbaiki. Tapi orang
apabila Allah ingin mencelakakan seorang hamba, dibikin tuh orang sibuk sama aibnya orang lain. Fulan fa'al, fulan tarak, fulan ngucap, fulan buat ini, fulan ninggalkan, sibuk sama aibnya orang, dia lupa sama aibnya sendiri. Itu dikatakan oleh Imam Al-Haddad, wa syahidu iflasil fata jahlu aibihi wa dzikru uyubil alamina minal agli. Ay syahidu iflasil fata minal agl jahlu aibihi wa dzikru uyubil alamin. Itu sesungguhnya bukti bangkrutnya akal seseorang, bukti kebangkrutan akal. Kita punya akal, akal kita ada atau bangkrut. Akal orang yang akalnya bangkrut, asal tahu aja, orang yang akalnya bangkrut, mau tahu siapa mereka? Nyebutin aibnya orang lain, tapi dia nggak peduli dengan aib dan kekurangannya sendiri. Kalau dia peduli dengan aibnya sendiri, nggak bakal cerita tentang aibnya orang. Dia bakal sebut, dia bakal pikir aibnya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyibukkan kita dengan aib kita, sehingga kita memperbaikinya dan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala bersihkan hati kita, dijadikan kita orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang istiqamah, dijadikan kita orang yang menghadap kepada Allah Ta'ala biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Al-Imam Syekh Habib Bakar bin Salim, beliau bilang, saya ditawarkan mau punya keturunan yang ulama atau punya keturunan yang hatinya selamat, bersih. Maka saya minta sama Allah Ta'ala, pengen punya keturunan yang hatinya bersih, yang hatinya selamat. Dan Allah Ta'ala berikan saya keturunan hatinya selamat dan dapat jadi ulama juga. Tapi ilmu banyak, tapi hati belepotan dengan penyakit, nggak ada gunanya. Waliyadzubillahi min dzalik. Sebab dikatakan oleh ulama bahwasanya gutrah minal hawa tughayyir bahar minal ilm. Setetes hawa nafsu bisa merusak lautan ilmu. Allah yuslihna insyaallah. Allah yu'ti tunfusana taqwaha zakkiha huwa khair man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.